Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu جل عن الشبيه والمثيل والنظير لا ند له ولا كفو له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وحبيبه اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم وتكرم وتفضل على نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فقد قال الله تعالى في القرآن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في الآية الأخرى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. أما بعد معاشر المسlimin rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan begitu banyak nikmatnya kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, walhamdulillahi rabbil alamin. Dan juga di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat hidayah, nikmat taufik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita bisa menghadiri, bisa menjalankan di antara perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala ialah salat Jum'ah beserta rangkaiannya. Walhamdulillahirabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak lupa kita senantiasa menghaturkan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala berikan amanah kepadanya agar senantiasa menyampaikan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyampaikan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadanya, yaitu Al-Qur'an, dan beliau juga bersabda dalam hadis-hadisnya, dan itu merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan tidaklah dia itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan hawa nafsu, akan tapi ia adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak lupa kami selaku khatib senantiasa mewasiatkan secara khusus kepada diri kami pribadi dan juga kepada kaum muslimin, kepada jamaah sekalian,
agar senantiasa kita semua meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mewujudkan ketakwaan ini, di antara takwa yang paling agung kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan kita meninggalkan kesyirikan. Kita tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam hal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan bahwasannya mereka orang-orang yang bertakwa kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan kedudukan yang mulia. Kedudukan tersebut berbanding lurus dengan ketakwaan ia ketika di dunia ini. Ketika seorang itu semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan kedudukan yang semakin tinggi pula, semakin mulia pula di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum 'indallah atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Dan juga karena takwa adalah merupakan bekal yang seharusnya dibawa oleh seorang hamba ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bukan harta yang banyak, bukan anak-anak yang pintar, bukan istri yang cantik dan lain sebagainya. Itu semua adalah dunia. Akan tapi ketika seorang meninggal dunia tidak memiliki dunia apapun, tapi dia punya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah sebaik-baik bekal yang dibawa seorang hamba ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dalam Al-Qur'an, "Wa tazawwadu fa inna khayra zadit taqwa." Dan berbekallah kalian semua wahai para manusia, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada kita semua, kepada seluruh umat manusia agar senantiasa memilih bekal, yaitu merupakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan segala sesuatunya, alam semesta beserta isinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kewajiban-kewajiban atas masing-masing pada setiap hamba, pada setiap makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita semua para hamba Allah Subhanahu wa taala adalah agar senantiasa kita berihsan, berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua kita. Dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwasanya kita semua diperintahkan agar senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Dan Rabbmu yaitu Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan alla ta'budu illa iyyah, supaya kalian itu tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bil walidaini ihsana, dan juga supaya kalian semua dengan kedua orang tua kalian berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita semua berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala merintahkan berbakti kepada kedua orang tua senantiasa diikutkan dengan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan bahwasannya yang namanya amalan berbakti kepada kedua orang tua, al-ihsan ilal walidain, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua adalah merupakan amalan yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang sangat-sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah menggandengkan antara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbakti kepada kedua orang tua. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala juga telah menjelaskan kepada kita semua di dalam Al-Qur'an bahwasannya para nabi Allah Subhanahu wa taala
beliau telah mencontohkan kepada kita semuanya dengan berbakti kepada kedua orang tua. Di antaranya adalah Nabi Allah Subhanahu wa taala Isa. Allah Subhanahu wa taala jelaskan, kisahkan dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, "Wa barran biwalidati." Dan Nabi Isa alaihi salam, saya adalah orang yang berbakti kepada orang tua saya. Demikian firman Allah Subhanahu wa taala. Juga Nabi Yahya Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan, wa barran biwalidayhi, dan dialah Nabi Yahya alaihi salam adalah orang yang senantiasa berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Contoh daripada para nabi Allah Subhanahu wa taala yang beliau berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan juga di antaranya adalah Nabi Ibrahim, Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Nabi Ibrahim alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala kisahkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya Nabi Ibrahim alaihi salam adalah orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, terutama kepada ayahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa idh qala Ibrahimu li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Wahai ayahanda, kenapa engkau menyembah suatu hal yang tidak bisa mendengar dan juga tidak bisa melihat, wa la yughni 'anka syai'a, dan juga tidak bisa memberikan manfaat sekecil apapun kepada engkau wahai ayahanda. Demikian kata Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian Nabi Ibrahim alaihi salam mengatakan, ya abati qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Wahai ayahanda, sungguhnya saya telah datang kepada saya ilmu yang engkau itu yang ayahanda tidak miliki. Fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Maka ikutilah hamba, ikutilah saya, ikutilah anakmu ini. Ahdika siratan sawiyya. Niscaya akan saya beri petunjuk kepada engkau jalan yang lurus. Demikian kata Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya abati la ta'budisy syaitan, inna syaitana kana lirrahmani 'asiyya. Wahai ayahanda, janganlah engkau itu menyembah syaitan, karena sungguhnya yang namanya syaitan, yang namanya setan, terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap Zat yang Maha Pengasih, ia senantiasa berbuat maksiat, senantiasa membangkang terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Uslub, gaya bahasa yang digunakan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, gaya bahasa yang sangat lemah lembut sekali ketika menyeru ayahanda beliau agar senantiasa kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian ternyata bapaknya Nabi Ibrahim alaihi salam tidak menginginkan hal tersebut, tidak mau untuk didakwahi oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, sehingga ayahanda Nabi Ibrahim alaihi salam mengatakan, la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Wahai Ibrahim, kalau kamu tidak menyudahi daripada dakwahmu ini, la arjumannak, maka sungguh benar-benar akan saya rajam dirimu, wahjurni maliya, dan tinggalkanlah saya sendirian. Demikian kata bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka kemudian seorang anak Nabi Ibrahim alaihissalam adalah anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, tidak kemudian dibalas dengan bentakan pula, walaupun ayahanda beliau adalah orang yang kafir, orang yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi Nabi Ibrahim alaihi salam mengatakan, salamun alaik sa'astaghfiruka rabbi innahu kana bi hafiyya. Keselamatan kepada engkau wahai ayahanda, hamba akan memohon ampun untuk engkau kepada Rabb hamba, kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana bi hafiyya, sesungguhnya dia yaitu Allah Subhanahu wa taala kepada hamba senantiasa berbuat baik, senantiasa berbaik kepada hamba, yaitu kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Demikian gaya bahasa yang diutarakan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam kepada ayahanda beliau, padahal ayahanda beliau kesehariannya adalah seorang yang mata pencahariannya membuat patung, kemudian diperjualbelikan, dan patung itu pula lah yang disembah menjadi Tuhan.
Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan juga di antaranya adalah contoh dari para nabi Allah Subhanahu wa taala bahwasanya beliau berbakti kepada kedua orang tua dari nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau senantiasa mengunjungi kuburan ibunda beliau di daerah Abwa. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita semuanya bahwasanya beliau mengatakan, saya telah meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala supaya saya itu berziarah kepada makammu wahai ibunda, maka Allah Subhanahu wa taala mengizinkan saya. Kemudian saya pun meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala agar saya mendoakanmu wahai ibunda, akan tapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan hamba. Ibunda beliau, ibunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah bakti para nabi Allah Subhanahu wa taala kepada bapak-bapak beliau, kepada ibu-ibu beliau sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan juga suatu ketika datang salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari arah Yaman, datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, inni uridul jihad ma'aka fi sabilillah." Wahai Rasulullah, sesungguhnya hamba saya itu pengen jihad bersamamu, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan, akan tapi tidak menanyakan apakah kamu sudah siap, apakah fisik kamu kuat, apakah kamu punya senjata dan lain sebagainya, tidak. Akan tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan, Ahayyun walidak, ahayyun walidak. Apakah kedua orang tuamu itu masih hidup? Apakah kedua orang tua masih hidup? Maka kemudian sahabat tadi pun mengatakan, iya wahai Rasulullah SAW, kedua orang tua hamba masih hidup. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, irji' ilaihima fa ahsin suhbatahuma fa innal jannata thamma. Atau kama qala Rasul SAW. Pulanglah kembali kepada keduanya, dan kemudian berbaktilah kepada kedua orang tua kamu, karena sungguhnya yang namanya surga itu berada di sana, yaitu berada pada berbakti kepada kedua orang tua. Demikian perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bahwasanya berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua adalah amalan yang punya pahala yang sangat luar biasa. Bahkan ketika seorang tidak berjihad sama Rasulullah, diperintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antaranya juga sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Seorang sahabat yang sangat-sangat mulia. Beliau sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu adalah termasuk daripada para sahabat Ahlus Suffah. Orang yang tidak memiliki harta benda yang banyak. Tidur beliau adalah di emperan masjid. Namun suatu ketika ibunda beliau memanggil, "Ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah." Kemudian sahabat Abu Hurairah mengatakan, "Labbaiki." "Ya, wahai ibunda, ada apa?" Kemudian sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu duduk termenung, merenungi. Ternyata suara beliau ketika menjawab panggilan daripada ibundanya lebih tinggi daripada suara ibundanya. Sehingga beliau pun merasa bersalah, merasa berdosa. Kemudian beliau bergegas menuju ke pasar. Dalam rangka apa? Dalam rangka menebus dosa beliau karena sudah mengangkat suara lebih tinggi daripada ibundanya. Kemudian beliau pergi ke pasar, membebaskan 2 orang budak. Dalam rangka menebus yang beliau merasa bahwa saya adalah dosa kepada kedua orang tua. Inilah teladan yang harus kita teladani kepada orang tua kita. Siapapun kita, berapapun umur kita, ketika kita umur 17 tahun, umur 20 tahun, umur 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, dan seterusnya, kita tetaplah anak di hadapan orang tua kita. Walaupun mereka sudah meninggal dunia, walaupun beliau-beliau, para bapak, para ibu kita sudah meninggal dunia, ya, hendaklah kita senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kita. Ketika kita masih hidup, kita punya tenaga, kita punya materi, kita berbakti dengan hal itu semuanya. Ketika orang tua kita sudah meninggal dunia, maka jangan sampai kita menjadi anak yang durhaka, sebatas menguburkan orang tua kita terus kemudian sudah.
Na'udzubillahi min dzalik. Hendaknya ketika orang tua kita sudah meninggal dunia, maka senantiasa kita mendoakan beliau berdua. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau para orang tua kita rahimahumullahu jami'an. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika kita menginginkan anak-anak kita berbakti kepada kita sebagai orang tua, maka hendaklah kita menjadi suri tauladan yang baik untuk anak-anak kita. Kita hendaklah menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Maka dengan itu kita pun akan mendapatkan bakti anak-anak kita kepada kedua orang tua mereka. Dan itulah yang harus kita contohkan kepada anak-anak kita. Jangan sampai kita berharap ketika kita tidak berbakti kepada kedua orang tua. Jangan berharap ketika kita tidak berbakti kepada kedua orang tua, anak-anak kita mau berbakti kepada kita semuanya. Alhamdulillah. Harapan kita supaya anak kita menjadi anak yang bakti kepada kedua orang tua kita, maka kita pun harus menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua pula. Dan juga kita harus mencontohkan kepada mereka supaya mereka menjadi ayah yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Kita didik mereka, anak-anak kita, dengan pendidikan Islamiyah, pendidikan yang penuh dengan nilai-nilai keislaman, sehingga mereka menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Berkaitan dengan bakti kepada kedua orang tua, maka bakti itu bentuknya sangat banyak sekali, sangat luas sekali berbakti kepada orang tua. Bahkan sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling paham dengan tafsir Al-Qur'an setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika beliau pernah ditanya, "Wahai sahabat Abdullah ibnu Abbas, kabarkan kepada kami ini, apa itu yang dimaksud dengan ihsan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa bil walidaini ihsana." Yang dimaksud dengan berbakti itu bagaimana? Maka kemudian sahabat Abdullah ibnu Abbas mengatakan, al-ihsanu katsir, yang namanya ihsan, yang namanya berbakti itu sangat banyak sekali, luas sekali cakupannya. Kemudian para penanya pun mengatakan, kalau demikian kabarkanlah kepada kami ini, apa itu yang dimaksud dengan al-uquq, yang dimaksud dengan membangkang kepada kedua orang tua. Maka kemudian sahabat Abdullah ibnu Abbas mengatakan, lau annal walada nafadha thawbahu bijanibi walidayhi fataqayara al-ghubaru ila walidayhi kutiba 'indallahi 'aqan. Yang dimaksud dengan membangkang kepada kedua orang tua adalah seandainya seorang anak itu menggibaskan kain, baju, pakaiannya di samping orang tuanya, kemudian debu-debu yang keluar daripada baju tersebut berterbangan kepada kedua orang tuanya, maka itulah yang dinamakan al-uquq, yang dinamakan membangkang kepada kedua orang tua. Telah ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai sifat pembangkangan terhadap kedua orang tua. Jika hal yang demikian saja, sahabat Abdullah ibnu Abbas menilai bahwasanya hal tersebut termasuk berbuat pembangkangan kepada kedua orang tua, kemudian bagaimana dengan hal yang lebih-lebih lagi daripada itu semuanya? Na'udzubillahi min dzalik. Apa yang akan dikatakan oleh sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu ketika melihat hal keadaan kaum muslimin sekarang ini? Mereka anak-anaknya banyak yang berdurhaka kepada kedua orang tuanya, banyak yang bangkang, banyak yang membentak, memarah-marah orang tuanya. Na'udzubillahi min dzalik. Dan pada akhirnya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Allah Subhanahu wa taala telah
berfirman dalam Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Ya Hayyu ya Qayyum ya Ghaffar, Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Rabbana ati nufusana taqwaha وزكيها أنت خير من زكاها. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم من أراد بأندونيسيا خيرا فوفقه في كل خير. اللهم من أراد بأندونيسيا خيرا فوفقه في كل خير. اللهم من أراد بأندونيسيا خيرا فوفقه في كل خير. اللهم من أراد بأندونيسيا سوءا فاجعل كيده في نحره. اللهم من أراد بأندونيسيا سوءا فاجعل كيده في نحره. اللهم من أراد بأندونيسيا سوءا فاجعل كيده في نحره. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.